Selamat pagi Alfa guys. Bang Bre kali ini ada di Jalan Kaliurang KM 16 Yogyakarta. Ada di bengkel EP Garage. Pengen tahu keseruan ngobrol-ngobrolnya sama ini yang lucu nih. Yang punya adalah salah satu vokalis band ternama di Indonesia, salah satu juri efektor juga. Pengen tahu keseruan ngobrolnya seperti apa? Ikutin terus Bang Bre di Senggol Bengkel. Kalau di Senggol, jempulin aja. Yuk. Nah, sekarang Bang Bre sudah bersama salah satu juri X Factor seperti yang Bang Bre udah katakan tadi. Ada Mas Aril di sini. Apa kabar Mas Aril? Baik. Sehat. Mas Aril mau tanya-tanya nih Mas. EP Garage ini bengkel mengerjakan semua hal, mulai dari drag race, drift, rally, kontes, harian juga. Kok bisa Mas? Bisa ceritain nggak Mas historinya, awal mulanya kenapa Mas Aril bisa bikin bengkel seperti ini itu seperti apa? Awalnya hobi Mas. Hobi? Ya. Jadi saya nggak ada basic di otomotif sama sekali karena saya lulusan kehutanan dan sempat jadi pegawai negeri di Jakarta. Terus saya sempat jadi pegawai di salah satu post production di Jakarta yang namanya cukup besar. Mungkin kenal namanya Advantgard, Rizal Mantopan. Oh iya. Itu satu kantor sama saya dan saya termasuk di situ tim kreatifnya. Oh gitu. Ya, terus di 2011 akhir saya pulang ke Jogja karena nganggur. Jadi istilahnya karena nganggur, saya tidak punya kerjaan, iseng utak-atik mobil, ikut balapan, utak-atik mobil, ikut balapan. Nah teman-teman ngomong, Mas, sampean itu bisa. Sekarang mending nyari tukang, diajak kerja, nanti kita yang meramaikan. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah punya 2 workshop dan mau bertambah lagi 2. Satu lagi tahap pengerjaan, satu lagi tahap pembahasan sama investor kita, dan itu kita akan majukan di bidang fibernya. Jadi kita lebih ke industrial. Kalau sekarang kan boleh dibilang masih homemade ya? Ya, home industry lah. Kita bikin kecil-kecil, ada orderan kita bikin. Kalau besok kita sengaja akan masuk ke industrial, di mana kalau industrial itu bukan pasar yang mencari kita, tapi kita yang membuat pasar. Oh gitu. Jadi kita akan bikin macam-macam betul. barang. Nah itu yang akan kita suplaikan. Nggak perlu ngikutin pasar, Ya, tapi kita akan bikin pasar sendiri. mantap. Kita sebenarnya kalau dibilang spesialis, tidak ada spesialisasi di kita ya, karena kita bangun mobil itu dari nol. Dari nol. Mobil datang ke sini masih berupa mobil utuh, dan di sini kita rusak. Kita potong-potong, kita entengin, kita ganti fiber, kita bikin roll bar, lantai kita potong semua, engine kita ganti untuk keperluan. Tergantung kebutuhan ya? Betul. Karena kalau kita sudah ngomong spesialisasi, itu kita mengkotakkan diri kita sendiri. Betul. Jadi kayak fiber ini pun kita juga tidak mau kita dibilang spesialis custom, enggak. Karena pada akhirnya kita akan melangkah di mana kita bisa bikin pasar atau kita ngikutin pasar. Untuk mobilnya sendiri yang membedakan antara drag race, terus drift, rally itu di apanya? Atau di roll bar-nya, atau di mesinnya, atau gimana itu? Ya, Mas Aril. jadi kalau untuk drag race, terutama drag race ya, drag race ini kita bikin selalu ekstrim. Maksudnya tuntutan dari kompetisinya pun juga harus ekstrim. Maksudnya kita harus tega. Bodi misalnya datang ke sini bawa bodi mobil baru sekalipun, potong ya potong. Karena regulasi di drag race untuk masalah bobot, terus masalah spek itu kan bebas. Iya. Dia lebih luas. Roll bar untuk rally itu lebih kita bikin sangat lebih safety daripada drag race. Jadi untuk rally itu kita semua bodi juga masih aslinya. Baik dari pintu-pintu, lantai itu semua tidak ada yang kita potong karena regulasinya seperti itu. Nah itu Mas Aril ngitung sendiri atau ngerancang sendiri, desain sendiri? Ya, kokinya saya. Oke. Jadi menu apapun yang dibikin dan yang keluar itu saya.
Jadi saya enggak punya tim saya punya karyawan banyak, tim saya banyak, kru saya banyak, tapi setiap poin apapun yang dikerjakan itu saya duluan. Jadi otaknya di bengkel ini Betul. adalah Mas Ariel. Termasuk mobil kontes juga. Semua. Konsepnya Mas Ariel juga. Bahkan orang datang ke sini, Mas, aku mau bikin mobil, aku udah punya konsep seperti ini. Sebentar. Jadi saya punya konsep. Kamu mau main di VIP kah? Mau main di elegan kah? Mau main di racing kah? Saya selalu mendahului. Saya punya konsep ini. Iya. Setuju nggak dikombin sama konsep yang mereka punya? Kalau mereka ngotot, enggak Mas, aku pengennya seperti ini Mas, ini aku sudah punya foto sendiri, punya model sendiri. Kalau saya nonton itu, wah ini ditonton kurang asik, di mata saya kurang enak, saya tolak. Oh gitu. Iya. Jadi kita enggak melulu tentang uang. Ya betul. Jadi kita lebih satu, estetika. Kedua, gabungan dari semuanya, baik dari engine, dari body, dari apa, itu kita goreng bersama. Ada yang menarik nih, Mas Ariel ini lagi bikin proyek mobil listrik untuk difabel. Ya. Itu satu. Yang kedua, lagi ada proyek juga mobil yang hanya ada 2 unit di Indonesia. Salah satunya ada di sini. Betul. Namanya apa, mobil apa Mas? Corvette C1. Corvette C1. Itu lansiran tahun 60-an. Dan yang unik dari Corvette ini adalah bodinya terbuat dari fiber, Betul. bukan plat. Itu yang menarik. Ini dia Corvette C1. Ya. Muscle car Amerika punya ya Mas? Betul. Ini bahannya dari fiber semua dan ini dibangun dari nol sama Mas Ariel dan tim. Jadi ini kita bikin cut to cut-nya, jadi potong-potongannya, piece per piece-nya itu sama persis kayak aslinya. Jadi bikin blueprint-nya dulu. Ya. Terus Jadi kalau boleh dibilang, ketika mobil yang asli itu kita 3D-kan, ini juga kita 3D-kan, kita tempelkan 3D-nya bareng-bareng, itu harus sama, nol presisi. koreksi. Bukan sembarangan guys, Mas Ariel ini bikin ini nggak asal-asalan, Ya. nggak lihat gambar, nggak lihat apa, tapi beli mobilnya langsung. Dan datangkan dari Amerika, dibawa ke Jogja buat dicontoh seperti ini. Keren, emang keren. Dan itu cuman kalau C1 yang tipe ini itu di Indonesia cuman ada 2. Setahu saya ya. Mungkin ada yang lain masih banyak cuman diumpetin. Ya, bisa jadi. Satu di Jakarta, yang satu kebetulan ada di kita. Nah, itulah yang kita jadikan untuk acuan kita bikin ini. Pengerjaan ini tuh butuh berapa lama, Mas? Ini kita dari nol bikin cetakan sampai kita bikin 1 unit sebenarnya 3 bulan selesai. Untuk body ya? Ya, body shell, full body shell. 3 bulan. Cepet loh itu hitungannya, Mas. Ya. Keren. Nah, terus untuk yang project mobil untuk difabel ini, mobil listrik ini, bodinya itu ya Mas? Betul. Ini dia nih, mobil listrik untuk difabel. Yang setahu saya belum ada mobil yang ramah untuk difabel. Ya. Jadi mungkin ini yang pertama kali dibikin di Indonesia sama Mas Ariel. Modelnya Japanese ya Mas ya? Ya. Kayak Karimun gitu, kotak-kotak kecil. Karena saya beranggapan model seperti ini ngikuti zaman. Ya, betul. Kita bisa lihat Karimun kotak. Itu sampai sekarang ya tetap cantik. Ini yang uniknya adalah si difabel itu tidak perlu lepas kursi roda. Dia masih harus tetap di kursi roda pun masih bisa naik. Jadi nanti pintu belakangnya terbuka, dia naiknya dari pintu belakang. Itu ada Betul. kayak Tangga. kayak tangganya untuk kursi rodanya naik juga seperti itu. Keren. Dan ini lagi dalam project prototype. Jika semuanya sudah di ACC, safety-nya dan segala macamnya itu sudah oke, akan diproduksi massal. Ya kan Mas? Ya. Nah Mas, aku mau tanya Mas, pelanggan IP Garage ini rata-rata dari mana Mas? Dari Jogja sendiri atau luar kota? Saya rata-rata semua kebanyakan ini Jakarta, ini Bali, terus ini malah Luar dari negeri. luar. Ya, jadi bahkan ini Amerika, Australia, Brunei itu sudah melirik ke kita karena produk-produk fiber saya. Gitu. Terus yang kalau untuk
drag race, rally sama. Karena gini Mas, tipikalnya di Jogja itu adalah bongkar pasang pemain. Setiap tahun Jogja itu mengeluarkan berapa ribu lulusan, tapi juga memasukkan berapa ribu mahasiswa baru. Nah, itu pasar buat saya, tapi tidak bisa dipungkiri, mereka bukan customer yang loyal. Ketika mereka lulus, mereka balik ke rumah masing-masing atau ini sendiri, udah kita putih. Gitu. Cuman kalau kita ngomong yang penghobi, itu memang rata-rata orang yang loyal. Jadi dia sekali minded, enak sama bengkel ini, entah apapun hasilnya, dia akan selalu ke situ. Nah, buat kalian yang pengen mobilnya digarap sama Mas Ariel, mau dibikin kontes, mau dibikin rally atau drag race, bisa langsung kontak ke Instagramnya EP Garage. Apa Mas Instagramnya? Ariel EP Garage. Jadi semua medsos saya terhubung dengan Ariel EP Garage itu namanya. Nomor telepon ada Mas? Kalau mau ada semua di bio-nya. Oh, ada di bio-nya langsung. Ini yang katanya kemarin juara 2 itu. Betul. Jadi King Nomeni baru minggu lalu. Pengumuman minggu lalu di tingkat nasional itu nomor 2. Kategorinya lebih ke VIP ya Mas. VIP? Ya. Juara 2. Istimewa. Jadi VIP terus elegan. Itu kita masuknya kelasnya di sana. Jadi sudah bukan street racing meskipun tampilannya sedikit racing. Ceper banget ya Mas. Betul. Ini pakai Airsus Mas 4 titik. Oh. Kebetulan. Jadi bisa naik, betul. bisa turun. Kayak gini tuh ya repot. Ya. Terus jalan diangkat. Alah, repot. Betul. Tadi rally sudah, kontes sudah. Ya. Ini drag dibangun race untuk drag. Betul. Oh, ini mau ikut drag race nasional. Betul. Ini basicnya Vario, kita potong, kita jadikan EK9. Jadi Civic Vario buntung. Oh iya. Orang bilang. Vario buntung 2 pintu. Betul. Dilas-lasin, dibangun, dipasangin roll bar-nya dan segala macam. Setelah ini tahapnya adalah kita pembentukan bodi. Jadi sebenarnya permasalahan utama dari mobil custom itu adalah bagaimana kita membuat sampai ke detailnya itu menyerupai aslinya. Jangan sampai orang nonton ngelihat sekilas, wah bikinan kalau ini. Lah itu otomatis kan kalau di kenteng-kenteng gini kan banyak yang penyok-penyok. Ya. Sudah pasti kan pakai dempul nih Mas, dempul dan segala macam. Betul. Nah, yang mau aku tanyain ini, Mas Ariel kenapa pakai Alpha Gloss Mas dempulnya? Untuk pembentukan seperti ini, kita harus menyerupai aslinya 100%. Itu butuh tingkat satu presisi, kedua detail. Iya. Nah, kalau pakai merek lain, saya kesulitan nanti ketika diamplasi kita narik garis dari depan ke belakang itu tukangnya sambat Mas. Susah ya Mas ya? Wah, angel Pak. Pada akhirnya saya berhitung dengan waktu. Waktunya akan molor, cuman mengerjakan itu aja. Iya. Nah, saya dari pertama buka 2011 kita bikin custom semua. Ya, ini nggak ngecap, tapi saya memang pakai Alpha Gloss dari dulu. Begitu. Karena dalam pengerjaan itu untuk proses finishing, untuk proses detailing semua itu lebih mudah. Pengaplikasiannya mudah. Betul. Terima kasih Mas Ariel sudah setia Sama-sama. dengan produk Alpha Gloss dan sudah diizinkan untuk ngulik bengkelnya ini di EP Garage. Jangan lupa tadi follow Instagramnya Mas Ariel. Kita ada sedikit bingkisan dari Alpha Gloss, diterima. Nah, ada t-shirt Mas. Terima kasih. Sama saya numpang nempel stiker. Boleh. Nanti di sini. Boleh. Matur nuwun Mas Ariel Alpha Gloss sudah diizinkan untuk di sini. Sukses selalu. Guys, amin, sama-sama Mas. Buat kalian yang penasaran sama bengkel-bengkel lainnya yang mau disenggol sama Abang Bre, ikutin terus videonya Alpha Gloss dan jangan lupa subscribe.